semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Baik, anak ibu yang ada di rumah, ibu berpesan, ibu berharap anak-anak ibu semuanya tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, ya. Tetap di dalam melakukan kegiatan pembelajaran, memiliki pemikiran yang positif dan memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Karena bagi Tuhan, bagi kita juga yang percaya dan yakin di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, mari tetap semangat membangun sesuatu yang baru, yang meningkatkan kualitas hidup kita, juga kualitas dalam pembelajaran kita. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluarga. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini ingatlah, kau punya Allah yang besar. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
hari ini yaitu nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup. Dengan tujuan anak-anak ibu semuanya dapat memahami makna nilai-nilai Kristiani. Sebelum masuk ke penjelasan berikutnya, mari kita saksikan video berikut ini, di mana melalui video ini anak-anak ibu mampu melihat, mampu memahami nilai apa yang terkandung dalam video tersebut. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi apa yang kita lakukan di masa lalu bisa jadi berdampak besar di masa depan. Itu bukannya si Hans ya? Hans, mungkin dia orang paling brengsek yang pernah gue kenal. Dia kasar, sombong, dan sok jagoan. Hampir semua anak di sekolah pernah jadi bahan bulian dia. Ya termasuk gua. Mau lu apa sih? Enggak bisa gini. Tidak ada satupun anak di sekolah yang menang berkelahi melawan Hans. Aku benci banget sama Hans, Mah. Kasihilah orang lain bukan karena orang itu baik sama kita, tapi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kamu harus tetap maafkan Hans. Ngomong sih gampang, tapi kenyataannya nggak segampang itu memaafkan orang yang jahat sama kita. Bapakku udah jemput. Aku duluan ya. Dah. Ada. Sampai suatu ketika gua sadar bahwa apa yang nyokap gua bilang benar. Kamu di sini? Kamu bukannya pulang malah keluyuran. Kamu gak les ya? Bahwa orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Kamu tahu, uang papa udah habis untuk kamu les. Pulang kamu sekarang. Hans, kamu dengar gak papa ngomong? Dasar memang kamu gak berguna. Papa kecewa loh sama kamu, Hans. Kamu gak berguna betul. Kasihilah orang lain bukan karena orang itu baik sama kita, tapi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kamu harus tetap maafkan Hans. Karena orang yang terluka cenderung juga akan melukai orang lain. Melepaskan sebuah kata-kata pengampunan. Saya mau melakukan itu. Saya menemukan satu hal. Jangan pernah terlambat untuk mengampuni. Vino? Hans, gimana kabar lu? Oh baik, lu gimana? Puji Tuhan gue sehat, Hans. Thank you banget ya buat video yang lu share dulu ke gue. Gue gak pernah tahu kalau video yang dulu pernah gue bagikan ke Hans ternyata bisa merubah hidupnya. Sejak saat itu dia bisa maafkan papanya dan hubungan mereka pun dipulihkan. Jadilah bagian dari cerita pertobatan seseorang. Baik, dari
cuplikan tadi, apakah ada sesuatu yang dapat kita ambil dari sana? Apakah ada sebuah nilai, dalam tanda kutip nilai Kristiani, yang dapat kita petik dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, anak ibu, sebelum jauh kita memahami nilai Kristiani, kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu nilai. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah harga dalam arti taksiran harga. Harga sesuatu, angka kepandaian, kadar, mutu, banyak sedikitnya isi. Nah, kemudian nilai merupakan realitas yang abstrak yang dapat kita rasakan dalam diri kita masing-masing sebagai daya dorong atau prinsip atau pedoman dalam hidup manusia. Secara praktis, nilai adalah perasaan tentang apa yang diinginkan atau tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang memiliki nilai itu. Semua orang memiliki tata nilai yang digunakannya untuk menilai baik atau buruknya sesuatu di dalam kehidupannya. Hal-hal jasmani, rasa, kepercayaan, keyakinan, dan sebagainya. Misalnya, jujur, sopan, peduli. Itulah sebabnya nilai merupakan sisi yang sangat penting dan melekat erat dalam hidup manusia dalam hal pola pikir dan pola tingkah laku. Nah, nilai Kristiani dari cuplikan tadi yaitu memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Yang kedua, memaafkan. Memaafkan orang lain atas apa yang telah dilakukannya, baik kepada kita maupun kepada orang yang lain. Itu adalah nilai-nilai Kristiani dari cuplikan yang baru saja kita lihat. Nah, dari nilai itu kita bisa melihat hasilnya, yaitu ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Makanya pesan dari cuplikan tadi mengatakan bahwa jadilah bagian dari pertobatan seseorang. Mari kita memahami arti-arti nilai yang lain. Salah satunya, menurut Spenger yang dikutip oleh Sunario, mengatakan bahwa nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan dalam bersikap dalam situasi sosial tertentu. Dikatakan di sana, nilai melingkupi beberapa hal. Yang pertama, sesuatu yang diyakini oleh individu untuk menimbang atau memilih alternatif yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang-orang untuk mewujudkannya. Yang kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya sebagai standar konseptual yang relatif stabil dan membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya.
Selanjutnya, kata nilai dalam bahasa Inggris disebut value, sedangkan dalam bahasa Latin disebut valere. Secara bahasa, nilai dapat diartikan sebagai harga. Namun lebih dari itu, definisi nilai bisa dijabarkan lebih luas dan berkaitan dengan sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia. Baik, anak-anak ibu, nilai adalah konsep yang dijadikan prinsip hidup yang memicu acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Nah, dengan demikian, nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Dalam hidup dan pelayanannya, Yesus mengajarkan nilai-nilai yang menjadi panduan hidup orang beriman. Nilai-nilai itu tidak hanya diajarkan melalui kata-kata, tetapi juga dipraktikkan olehnya dalam sikap dan tindakan. Nah, dalam Perjanjian Baru, kita mengenal istilah kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Yesus sering membandingkannya. Misalnya, ia mengatakan, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari Bapa." Dua kerajaan ini menganut nilai-nilai yang berbeda. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang dikandung oleh kerajaan dunia adalah kekayaan, kekuasaan, kesenangan, balas dendam, ketenaran, kesombongan, dan status. Nilai-nilai dunia ini mempromosikan kecemburuan, kebencian, dan konflik antar sesama. Adapun nilai-nilai yang ada dalam kerajaan surga adalah kebaikan dan rasa hormat untuk semua orang, kerendahan hati, kejujuran dan kemurahan hati, pengendalian diri dan pengampunan. Nah, demikian saja pertemuan kita hari ini. Ibu berharap bahwa anak-anak ibu memahami bahwa nilai Kristiani itu adalah nilai yang dikehendaki oleh Kristus yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Kristus. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Ajarlah kami agar memberi nilai kepada semua orang, menjadi pribadi yang menuntun semua orang ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.